Salve, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Gereja Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah, hari Minggu Prapaskah kedua, Minggu 5 Maret tahun 2023. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Pastor Paroki, Pastor Petrus Pitinangon PR. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada hari ini. Umat yang terkasih, siapkan lagu pembuka 481. Hanya debulah aku. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu, Tuhan. Hauskan titik embun sabda penuh ampun. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesal ini ku kunjung padamu. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih setia Yesus Kristus dan penghiburan dalam Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi saudara sekalian, selamat bertemu, selamat berhari Minggu, selamat berekaristi pada hari Minggu puasa yang kedua ini. Orang asing kerap kali merupakan orang yang terlepas dari akar-akarnya di tempat baru yang tidak dikenal. Hal ini juga berlaku bagi kita, sebab kita bagaikan orang asing di dunia ini. Tanah air kita ialah surga. Sebagaimana Abraham, kita terpanggil untuk hidup baru. Barulah kita seperti Yesus, putra dalam Injil. Yesus pun seorang bagi bangsanya. Ia tidak diterima oleh mereka, tetapi Allah telah mengenakan padanya kemuliaan di dalam perubahan rupa atau transfigurasi di gunung. Jelas baginya bahwa jalan penderitaan akan membawanya kepada kemuliaan, dan bahwa baginya di salib Kalvari ia akan menjadi cahaya kedamaian dan kebahagiaan.
adalah panggilan kita juga pada masa puasa ini ikut serta dalam penderitaan Kristus dan menempuh jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan harapan akan menerima janjinya dan bantuannya. Marilah mengakui bahwa kita di hari-hari yang lampau telah berdosa, supaya mohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa itu, supaya dengan hati yang lebih murni kita dapat lebih pantas melangsungkan perayaan Ekaristi ini. Tuhan Yesus Kristus, Abraham telah diminta meninggalkan tanah dan harta miliknya sebagai permulaan usaha penyelamatan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah menunjukkan jalan penderitaan sebagai jalan yang benar menuju kemuliaan sejati. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah menunjukkan salib sebagai cahaya kedamaian dan kebahagiaan. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa berbelas kasih kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah, Engkau menghendaki agar kami mendengarkan putra-Mu terkasih. Semoga Engkau berkenan menggerakkan hati kami dengan sabdanya dan memurnikan mata batin kami, agar dapat memandang kemuliaan-Mu dengan sukacita. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Di negeri Haran Tuhan bersabda kepada Abram, "Tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu, dan rumah bapamu ini, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan segala bangsa di muka bumi akan menerima berkat karena engkau." Maka berangkatlah Abram sesuai dengan sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setiamu
setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Dia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bacaan dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius. Saudara terkasih, berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injil Yesus. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Semua ini telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan semua itu sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengan Injil-Nya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Matius. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan di antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Umat sekalian yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus. Ada cerita tentang seorang tukang pembelah batu. Sumber dari cerita ini saya tidak tahu lagi, disebut anonim. Tukang batu ini bekerja membanting tulang, menggali batu di kaki gunung, lalu membelahnya. Tuk, tuk, tuk. Badannya basah kuyup dengan keringat. Kulitnya hitam terbakar matahari. Hujan panas, ia kerja terus banting tulang demi keluarga. Suatu hari lewatlah seorang pangeran berkulit putih mulus, dibalut pakaian halus, di atas kereta kencana dengan kuda-kuda putih diiringi para pengawal, meninjau rakyat di wilayah kekuasaannya. Muncul rasa iri dalam hati si tukang batu itu. "Alangkah bahagianya kalau saya bisa jadi seperti dia," katanya dalam hati. Dia kemudian datang kepada Tuhan dan berdoa, "Tuhan, kalau boleh jadikan saya seorang pangeran." "Oke," kata Tuhan. Maka jadilah dia seorang pangeran, berkulit putih mulus, pakaiannya halus berkilauan, di atas kereta kencana dengan kuda-kuda putih diiringi para pegawai, pengawal, meninjau rakyat di wilayah kekuasaannya. Sementara menikmati dirinya sebagai pangeran kerajaan,
ia merasa ada sesuatu yang membuat dirinya tidak enak. Ternyata ada sinar matahari yang membakar kulitnya yang halus. Matahari ternyata lebih berkuasa dari dia, sang pangeran negeri. Demikian pikirnya dalam hati. Dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap matahari. Maka ia ingin jadi matahari. Ia berdoa lagi kepada Tuhan, jadikan aku matahari. Tuhan kembali mengabulkan permohonannya ini. Maka jadilah ia matahari. Ia menikmati keadaannya sebagai matahari, memberikan sinarnya yang panas kepada segala makhluk, sampai-sampai kepanasan dan cari sombar. Sementara menikmati itu semua, lewatlah sekelompok awan yang menutupi matahari, sehingga tidak bisa lagi menyinari segala makhluk. Makin lama makin banyak, dan matahari tidak bisa berbuat apa-apa terhadap awan-awan tersebut. Ternyata ada yang lebih berkuasa daripada dirinya, sang matahari. Demikian pikirnya dalam hati. Maka ia datang lagi kepada Tuhan dan mohon, jadikan saya awan. Jawab Tuhan, baiklah. Maka jadilah dia awan. Ia menikmati statusnya sebagai awan, bebas terbang mengambang ke sana kemari, kemudian berkumpul dengan awan-awan lain, lalu menurunkan hujan. Lucu sekali melihat makhluk-makhluk lari pontang-panting, cari tempat berteduh karena hujan. Ngoni tobat, rasa hujan yang kita turunkan. Sedang ia menikmati kebebasan, melayang kemana-mana tanpa disadarinya, ia menabrak sebuah gunung. Cukurungan, ada yang menghalangi kebebasanku. Ternyata ada yang lebih berkuasa daripadaku, sebuah gunung. Maka ia ingin jadi gunung. Ia pergi lagi kepada Tuhan dan mohon, Tuhan, jadikan saya sebuah gunung. Tuhan menjawab, oke. Maka jadilah ia sebuah gunung yang tinggi, megah, menjulang ke langit. Ia bisa menarik awan-awan untuk menurunkan hujan di sekitarnya. Siapa yang bisa melawannya? Demikian pikirnya dalam hati. Sementara menikmati kemegahan dirinya, ia melihat ada yang sedang menggali di kakinya. Tuk, tuk, tuk. Ternyata seorang tukang batu yang sedang menggali batu-batu di kaki gunung, lalu membelahnya. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata ada yang lebih berkuasa daripadanya, seorang tukang batu. Maka ia datang lagi kepada Tuhan dan mohon, Tuhan, kalau boleh, jadikan saya kembali sebagai tukang batu. Jawab Tuhan, baiklah. Maka jadilah ia tukang batu lagi. Sekarang dialah yang berkuasa. Ia mulai melihat keluhuran tugas-tugasnya itu sebagai pengabdian dan pelayanan bagi sesama. Ia tidak lagi merasa iri kepada makhluk-makhluk lain, kepada orang-orang lain. Maka dia dengan tekun dan setia melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pengabdian bagi sesama tanpa pandang bulu, menghasilkan batu-batu untuk bangun jalan agar lalu lintas bisa lancar, batu-batu untuk bangun jembatan yang menghubungkan berbagai tempat, bendungan untuk menampung air untuk irigasi, bikin rumah-rumah pemukiman, transportasi, dan dengan demikian ekonomi masyarakat bisa berkembang dan lain-lain. Karenanya itu dia lakukan dengan gembira demi untuk menghidupi keluarganya. Saudara sekalian, setia artinya tekun melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Paulus berbicara tentang anggota-anggota tubuh. Masing-masing ada fungsi dan tugasnya sendiri, tapi semua demi kebaikan, kebahagiaan, dan keselamatan seluruh tubuh. Kalau mata atau telinga melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, selamatlah seluruh tubuh. Setia tidak gampang. Kalau gampang maka tidak ada yang menyeleweng. Nemau kalah dengan orang lain. Padahal hidup yang bermakna dan berarti adalah yang diabdikan bagi sesama dalam pengabdian. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini bicara juga tentang gunung, pakaian putih yang berkilau-kilauan, matahari, awan. Tahun 2005 yang lalu, saya sempat bersama rombongan tur Tanah Suci mendaki Gunung Tabor, tempat itu sekarang sudah ada jalan aspal yang mulus, siksak sampai puncak.
sehingga kami rombongan tidak usah mendaki lagi berjalan kaki. Kami naik ke puncak pakai bis pariwisata yang nyaman ber-AC. Di puncak gunung kini ada sebuah biara dengan gereja yang indah, dengan 2 menara, 1 menara Musa, 1 menara Elia. Saudara sekalian, saya bisa membayangkan bagaimana Yesus dan murid-muridnya mendaki gunung itu. Dengan susah payah, tentunya, bersuara lelah. Tetapi setelah sampai puncak, di mana ia dan para murid bisa melihat panorama yang indah dari segala sesuatu yang ada di sekitar Gunung Tabor. Saudara-saudari, bahwa perubahan rupa Yesus atau transfigurasinya terjadi di puncak sebuah gunung tidak mengherankan. Sebuah gunung memberi kita pemandangan yang lebih luas dan pandangan yang menyeluruh. Pemandangan mengenai hal-hal yang belum kita ketahui kalau kita tetap ada di bawah. Karena pemandangan-pemandangan di bawah terlalu terbatas dan sempit. Naik gunung juga membuat jiwa kita terangkat. Kita merasakan kemegahan dan keindahan yang luar biasa. Kita merasa dekat dengan Tuhan. Kita mengalami ada di hadirat Tuhan. Awan menaungi Petrus dengan kawan-kawan. Awan dalam kitab suci menjadi simbol kehadiran Tuhan. Saudara sekalian, penderitaan memang rasanya tidak berharga, karena itu harus dihindari, tidak dicari, tidak diinginkan, tidak dijadikan tujuan hidup. Karena itu Petrus ingin tinggal terus di atas gunung, hendak mendirikan suatu pelabuhan yang aman di situ, jauh dari kerepotan dan bahaya. Tapi kemauan Petrus ini ditolak. Perubahan rupa Yesus atau transfigurasinya menjadi mulia, bermaksud agar mereka sanggup menghadapi carut-marut dan bahaya yang mereka tinggalkan di dunia ini di bawah sini. Saudara sekalian, adanya penderitaan memungkinkan manusia dapat memahami hidup yang selalu diwarnai oleh 2 pengalaman, yakni kebahagiaan dan penderitaan. Penderitaan itu perlu, terutama bagi orang beriman. Mereka harus turun dari kemuliaan di gunung dan hidup di dunia nyata, berjuang dan bahkan menderita. Namun kemuliaan Gunung Tabor adalah nasib akhir orang yang sudah berjuang, jatuh bangun dengan penderitaan yang hebat. Dunia modern sekarang cenderung menggoda orang untuk menikmati hidup yang gampang dan enak tanpa perlu bersusah-susah. Perubahan rupa Yesus meneguhkan umat beriman yang menghargai penderitaan. Umat yang mengerti bahwa hidup yang bermakna memerlukan pengorbanan. Untuk itu umat perlu kekuatan dan peneguhan, karena akan datang hari lain dengan gunung lain yang harus didaki, Gunung Kalvari. Langit akan jadi gelap, wajah Yesus tidak lagi menjadi seperti matahari, tapi penuh keringat dan berlumuran darah. Ketika Yesus menuntun ketiga muridnya turun dari Gunung Tabor, ia memegang tangan mereka dan berkata, "Berdirilah, jangan takut." Saudara sekalian, kita memang melihat banyak hal yang membuat kita iri, seperti si pembelah batu tadi. Tapi akhirnya ia melihat tugas hidup sebagai pengabdian dan pelayanan kepada sesama. Maka perlu kesetiaan dan ketekunan, setia menjalankan tugas-tugas sebagai ibu, sebagai bapa, sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai pelajar, sebagai atasan, sebagai orang muda, anak-anak, sebagai anggota DPP, dan lain-lain. Kalau setiap orang setia melaksanakan tugasnya di dunia, maka akan sejahtera dan damailah dunia ini, dan semakin terwujudlah kerajaan Allah. Dan Tuhan sendiri akan berkata kepada kita, "Inilah anak-anak yang kukasihi, kepada merekalah aku berkenan." Semoga demikian, amin. Marilah kita menanggapi firman Tuhan yang kita dengarkan lewat bacaan-bacaan kitab suci dengan mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan situ akan datang mengadili orang hidup dan mati.
Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah memberikan putranya yang terkasih demi keselamatan kita. Bagi gereja Allah, ya Bapa, limpahkanlah berkat kepada umat-Mu agar semakin mampu mendengarkan sabda Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Semoga karena Kristus kami pun dapat membantu, membahagiakan, serta mendamaikan segala bangsa di dunia. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, terangilah masyarakat kami dengan sinar kemuliaan-Mu yang terpancar dari cinta kasih Kristus. Karena cinta kasih Kristus itu pula lah masyarakat kami dapat mengusahakan segala sesuatu demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan kami. Bagi mereka yang menderita karena Injil, ya Bapa, dampingilah umat-Mu yang menderita karena gigih dalam mewartakan Injil. Tuntunlah mereka agar tetap mantap dan setia dalam iman, pengharapan dan kasih akan pembebasan yang sejati di dalam Kristus, Sang kebenaran sejati. Bagi kita orang-orang berdosa, ya Bapa, bimbinglah kami agar selalu dapat menempuh jalan-Mu yang benar. Bukalah hati kami untuk selalu mampu mendengarkan sabda kebenaran-Mu yang menyelamatkan kami. Bersama penyelenggara misa hari ini, wilayah rohani Santo Ambrosius memohon semoga kebersamaan dan persaudaraan sejati bagi segenap pengurus dan umat wilayah rohani dapat terjaga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa-doa kami dan berikanlah selalu kekuatan belas kasih-Mu kepada mereka yang mengandalkan kebaikan hati-Mu, dalam nama Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lagu persembahan puji syukur nomor 380. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya yang taat sampai mati demi manusia. Derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purna bakti di surga, terimalah. Puji syukur nomor 378.
saudara-saudari, agar persembahan kita gerejanya yang dalam Ekaristi ini hendak meneguhkan imannya dalam perjalanannya menuju tanah air surgawi, berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan iman akan Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih. Semoga berkat persembahan ini hati kami Kau buat makin peka akan sabda Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dalam Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita, dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali, mereka diantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. 396. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan Allah penyayang manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah Putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya. Seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami, Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu, supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan sambil mengambil piala, Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daud. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putra-Mu penyelamat kami, yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu, kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang, dan kami mempersembahkan kepada-Mu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gereja-Mu, di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu kini dan selamanya, kami terhitung sebagai anggota Putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Tuhan, sudilah Engkau menyempurnakan gereja-Mu dalam iman dan cinta kasih, bersama Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, bersama semua uskup, imam dan diakon, bersama seluruh umat milik-Mu. Bukalah mata kami, supaya mengenal keperluan saudara-saudari kami. Ilhamilah kami dengan kata dan tindakan, untuk menguatkan mereka yang menderita dan menanggung beban. Buatlah kami dengan ikhlas melayani mereka, menurut perintah dan teladan Kristus. Semoga gereja-Mu menjadi saksi yang hidup akan kebenaran dan kebebasan, damai dan keadilan, sehingga semua orang bangkit dalam harapan baru. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah beristirahat dalam damai Kristus, dan akan semua orang yang telah meninggal. Hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan, anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Sesudah ziarah di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi, tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau, dan bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan para martir, serta dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah
Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan Tuhan Yesus Kristus, di depan mata beberapa murid, Engkau telah menampakkan kemuliaan-Mu dengan wajah yang bersinar laksana matahari dan pakaian putih gemerlapan. Semoga kami memandang kedamaian para murid itu di dalam perjalanan kami yang penuh penderitaan menuju tanah air surgawi yang kekal. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Puji syukur nomor 417. Lihatlah anak domba Allah, penebus dunia, penebus dunia. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Lagu Komuni Puji Syukur nomor 425. 425. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Ku haus akan Allah sumber hidup, bilakah aku kan memandangmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas gelisah tiada henti. Berharaplah kepada Allah hidup, wajahnya sumber kebahagiaan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dan siang malam jiwaku beratap, mengalir air mata tak henti. Sepanjang hariku dengar cercaan, di manakah Tuhan penolongku. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dikala gundah aku pun teringat, ketika aku masuk kemahmu, dengan bernyanyi dan bersorak-sorai, mengucap syukur bagimu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Puji syukur nomor 426. 426. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila
Puji syukur nomor 432. 432. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi.
Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Marilah berdoa. Allah, kami telah menyambut misteri yang mulia ini. Maka kami bersyukur kepadamu sebab meskipun masih berada di dunia, kami telah Engkau ikut sertakan dalam kebahagiaan surgawi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan beberapa warta gereja. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Yang pertama disampaikan terima kasih kepada Pastor Paroki yang telah memimpin perayaan Ekaristi hari Minggu Prapaskah kedua ini, para petugas liturgi, PPA dan Kostor, penyelenggara liturgi misa pagi, wilayah rohani Santo Ambrosius, dekorasi, wilayah rohani Santa Elizabeth, kebersihan wanita Katolik Republik Indonesia, dan KBK Unit Santo Thomas Aquinas, tim Komsos, petugas parkir LC, petugas tata laksana, kepada pembina dan pendamping sekami, serta kepada semua umat yang ambil bagian dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Petugas liturgi minggu depan, Minggu 12 Maret 2023, hari Minggu Prapaskah ketiga, penyelenggara liturgi misa pagi, wilayah rohani Santa Ursula, sore wilayah rohani Santo Fidelis dari Sigmaringen, dekorasi wilayah rohani Santa Maria Ratu Pencinta Damai, kebersihan KBK Unit Santo Nicholas of Talentino. Informasi dari Pastor Paroki pada hari Sabtu 11 Maret 2023 pukul 4 sore, giliran umat wilayah rohani Santa Ursula mendapat kunjungan pastoral Pastor Paroki. Diutamakan yang belum mendapat kunjungan kali yang lalu. Mohon Ketua Wilayah Rohani dapat menjemput dan mengantar pastor ke rumah-rumah umat di wilayah rohani yang akan dikunjungi. Selanjutnya, penerimaan komuni pertama akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Juni 2023, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, dan penerimaan sakramen Krisma untuk umat di paroki pada 11 September 2023. Selanjutnya disampaikan banyak terima kasih kepada seluruh umat yang telah memberikan sumbangan untuk renovasi fasilitas gereja dan masih terbuka kemungkinan untuk dapat memberikan donasinya. Begitu pula dengan umat yang telah menyumbang untuk Gotaus Keuskupan Manado, terima kasih, dan bagi mereka yang ingin menyumbang atau memberikan donasi masih terbuka kesempatan. Selanjutnya dari seksi PSE DPP mengundang ketua-ketua wilayah rohani dan seksi PSE di masing-masing wilayah rohani untuk mengikuti rapat bersama dengan pastor paroki untuk membicarakan dana duka. Rapat akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 5 Maret jam 11.00 WITA sesudah misa pagi. Selanjutnya amplop APP 2023 sudah ada dan untuk ketua atau pengurus wilayah rohani dapat mengambilnya di ruang sekretariat paroki. Informasi berikutnya dari Bimas Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Manado diundang kepada ada kegiatan pembinaan dan bimbingan keluarga bahagia Katolik. Kiranya para pembina perkawinan di paroki di Kota Manado akan mengikuti sertakan mereka yang akan mengikuti rapat. Acaranya dilaksanakan pada hari Kamis 9 Maret 2023 pukul 8 sampai 17.00 WITA bertempat di Aula Paroki Ratu Rosari Suci Tuminting. Untuk informasi selanjutnya bisa dilihat dalam warta paroki. Selanjutnya seperti pengumuman minggu yang lalu bahwa mulai hari Senin akan ada pelayanan sakramen tobat dari Kevikepan Manado
dan Senin 6 Maret 2023 mendapat giliran yaitu Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Informasinya sudah disampaikan di WhatsApp group maupun di yang sudah disampaikan, mohon untuk dapat diikuti dan masing-masing ketua wilayah rohani dapat menjemput pastor paroki di gereja pukul 18.00 WITA. Selanjutnya, bagi calon nikah masih terbuka kesempatan untuk dapat mendaftarkan diri pada seksi katekese Bapak Sales Tapo Bali. Dan yang terakhir, mohon kerjasama dari pengurus sekami dan juga orang tua bagi adik-adik atau sekami yang tidak mengikuti pembinaan atau ibadah di aula, mohon dapat didampingi orang tua di dalam gereja. Demikian informasi dari kami. Apabila ada tambahan dari pastor paroki, dipersilakan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Terima kasih atas pengumuman ini. Saya hanya menggarisbawahi beberapa pengumuman yang sudah diumumkan tadi tentang pengakuan dosa, karena baru dapat informasi hari Kamis yang lalu bahwa giliran pertama adalah Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, maka di paroki ini akan ada lagi seperti Natal yang lalu, persiapan Natal yang lalu akan ada pengakuan dosa di wilayah-wilayah rohani masing-masing. Jadi akan ada 12 pastor paroki yang akan melayani sakramen pengakuan dosa di wilayah-wilayah rohani, dan seperti biasa ketua-ketua wilayah menyediakan makan malam untuk pastor yang akan melayani sakramen pengakuan dosa dan memberikan uang jalan dan uang saku untuk pastor yang akan melayani. Jadi mulai besok hari Senin jam berapa kota? Jam 6 sore ada kebaktian pengampunan dosa. Lantas terima kasih kepada Bapak Ferry Kaseger atau keluarga Kaseger Unsulangi yang sudah menghibahkan lahan pekuburan untuk Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta sebanyak 2,5 hektar di Kima Atas, lebih dekat dari sini, tapi karena jalan masih putus jadi saya belum meninjau. Juga untuk Bapak Weli Pesot yang siap menyediakan menghibahkan lahan 1 hektar, karena ini di atas jadi tidak perlu kita mempersoalkan lagi lahan yang akan diberikan oleh Bapak Ferry Kaseger ini. Jadi terima kasih kepada kedua belah pihak untuk lahan yang sudah diberikan kepada Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Mari kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian diberkati, dihibur, diteguhkan dan diutus oleh Allah Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita mengundurkan diri sambil membawa damai Tuhan. Lagu penutup puji syukur nomor 653. Tuntun aku Tuhan Allah lewat turun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku ya
Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat hari Minggu.